Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Nurul Waida Indraswari dari kelompok 4, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan membawakan materi tentang ekosistem pelaut. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Aditya Gibran Mustaqim, yang kedua Ayu Fatimah Zahro, yang ketiga saya sendiri Karisma Nurul Waida Indraswari, yang keempat Mubarak Muhammad Muslim, yang kelima Muhammad Firdaus, yang keenam Nuriski Maulana Aji. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan. Ada 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ekosistem pelagis, yang kedua lokasi, yang ketiga organisme, yang keempat karakteristik unik, dan yang kelima struktur fisik ekosistem. Yang pertama, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu ekosistem pelagis. Apa sih ekosistem pelagis? Ekosistem pelagis biasanya disebut sebagai ekosistem laut terbuka, terdiri dari hampir seluruh samudra di luar wilayah. Kata pelagis berasal dari kata pelagos, yang berarti laut lepas. Wilayah ini murni terdiri dari air asin, kontras dengan perairan pantai atau pesisir dekat pantai, seperti di muara atau di landas pantai. Ekosistem pelagis meliputi perairan yang jauh dari daratan dan secara umum masuk perairan dunia, namun masih dipengaruhi oleh pencampuran arus hangat dan arus hangat. Meskipun arus hangat mengalir melalui zona pelagis, namun air pada zona ini umumnya dingin, dengan suhu rata-rata pada zona yang paling hangat, yaitu zona epicenter, yang memiliki suhu 17 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pembagian zona ekosistem. Ekosistem pelagis merupakan wilayah yang meliputi seluruh kolam air, mulai dari permukaan laut sampai dasar laut. Ekosistem ini dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada zona epipelagis yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang kedua ada zona mesopelagis yang memiliki kedalaman 200 sampai 1000 meter. Dan yang ketiga ada zona batipelagis yang memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Dan yang keempat ada zona abisopelagis yang memiliki kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter, dan yang terakhir ada zona hadal pelagi atau palung laut yang memiliki kedalaman 6.000 hingga 10.000 meter. Seperti yang kita tahu, ekosistem pelagis dapat ditemukan hampir di setiap samudra. Hampir lebih dari 70% permukaan bumi didominasi oleh lautan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu organisme. Ada beberapa contoh organisme di ekosistem pelagis. Yang pertama yaitu plankton. Plankton di ekosistem ini yaitu fitoplankton dan zooplankton yang dapat sangat berlimpah pada zona epipelagis. Yang kedua, ikan pelagis dan reptil laut. Ikan jenis ini merupakan hewan yang paling melimpah di ekosistem ini. Mayoritas ikan hidup relatif di dekat permukaan. Untuk reptil laut, termasuk penyu dan beberapa spesies ular laut. Yang ketiga yaitu mamalia pelagis. Ekosistem ini merupakan rumah bagi banyak mamalia. Salah satunya adalah paus biru, yang merupakan mamalia terbesar di dunia. 3 jenis mamalia utama yang ditemukan di ekosistem ini adalah paus, lumba-lumba, dan porpoise. Karena konsentrasi oksigen jauh lebih tinggi di dekat permukaan, maka semua mamalia pelagi hidup di zona epipelagi. Dan yang keempat yaitu burung pelagis. Burung pelagis adalah burung yang hidup di laut lepas, bukan di darat atau perairan yang dekat dengan daratan. Burung-burung ini memakan krustasea, ikan hijauan, dan cumi-cumi, seperti puffin atlantik, penguin makroni, burung jelaga, burung keciluk, dan Procelariformes. Hewan yang hidup di zona pelagis menghadapi kondisi yang sangat berbeda.
dari banyak bagian dunia lainnya. Dan oleh karena itu, hewan jenis ini telah beradaptasi dengan lingkungan. Seperti yang pertama, mamalia yang memiliki paru-paru yang kuat, sehingga mereka dapat menyelam ke kedalaman yang lebih dalam. Yang kedua, ikan laut darat memiliki kantong renang seperti paru-paru untuk mengontrol daya tahan mereka. Yang ketiga, ikan pun telah mengembangkan fungsi khusus untuk menjaga tubuh mereka dari menyamakan air asin melalui osmosis. Yang keempat, ikan memiliki lemak untuk melindunginya dari hawa dingin, serta bahan kimia dalam darahnya untuk menjaganya tetap menyehat. Dan yang kelima, organisme yang hidup di laut dalam telah beradaptasi sehingga tahan terhadap tekanan, kegelapan, dan suhu dingin, serta kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang struktur fisik ekosistem. Struktur ekosistem pelagis yang bervariasi pada skala temporal dan spasial. Pada skala spasial, cekungan laut, fenomena seperti El Nino dapat dihubungkan pada skala temporal sekitar 1 tahun dengan perekrutan stok ikan pelagis. Dan model spesies dan spesies tunggal dapat digunakan sebagai alat prediksi. Sedangkan pada skala spasial yang lebih besar dan pada skala waktu puluhan tahun, osilasi iklim seperti NAO dapat dikaitkan dengan pergeseran rezim dalam komposisi spesies dan struktur komunitas ekosistem. Dan model harus berada pada tingkat komunitas atau ekosistem. Analisis retrospektif terhadap data historis dapat mengungkapkan pola keanekaragaman hayati yang tinggi. Distribusi regional dan vertikal kehidupan pelagis diatur oleh kelimpahan nutrisi dan oksigen terlarut. Ada tidaknya sinar matahari, suhu air, salinitas dan tekanan, dan adanya penghalang tertografi di benua atau bawah. Selanjutnya, suhu dan tekanan. Di zona pelagis, suhu sangat bervariasi, tergantung pada kedalaman. Seperti pada zona epipelagis, mencapai hingga 20 derajat Celcius, dan zona batipelagis turun ke suhu serendah 2 derajat Celcius. Karena kedalaman dan air, tekanan meningkat dalam jumlah besar di setiap zona. Karena variabilitas kondisi atmosfer di zona pelagis laut, banyak organisme tidak dapat melakukan perjalanan antar subzona karena kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu cahaya. Jumlah cahaya di setiap zona bervariasi karena matahari tidak mampu menembus perairan yang cukup dalam untuk mencapai semua tempat. Zona epipelagis adalah satu-satunya zona di mana tersedia cukup cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Beberapa sinar matahari mencapai zona mesopelagis dan memungkinkan organisme tertentu berburu jika penglihatan mereka cukup kuat. Untuk zona batipelagis dan absopelagis terlalu dalam untuk dijangkau oleh sinar matahari, namun beberapa cahaya mungkin tersedia dari organisme bercahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.